كان تمرين تحضيري نهائي للمباراة أمام Buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia terbaru, langsung aja klik link di deskripsi video ini dan nikmati promo gratis ongkirnya. Buruan sebelum kehabisan. Mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia. Pelatih Palestina akui kehebatan timnas Indonesia U17. Terdapat pernyataan yang menarik dalam konferensi pers yang dilakukan oleh pelatih Palestina. Juru taktik bernama Loai Al-Salhini tak ragu akui timnas Indonesia sebagai tim kuat. Jadi kami mesti memaksimalkan kesempatan yang kita miliki meski tidak mudah melawan tim kuat seperti Indonesia di grup B ini, katanya. Di sisi lain, ia memuji PSSI dan masyarakat Indonesia selama timnas Palestina U17 berada di bumi Pertiwi. Kami tidak takut ada di sini, kami dan pemain sangat betah di sini, PSSI sangat memerhatikan kebutuhan kami selama di sini, ujarnya. Selain itu, skuad Palestina mengakui bahwa selain merasa aman, masyarakat Indonesia sangat ramah. Apalagi masyarakat Indonesia sangat mencintai Palestina, ungkapnya. PSSI sebut FIFA tidak bahas sanksi, bahkan siap mendukung secara tim dan finansial. Wakil Ketua Umum PSSI Iwan Budianto menyebut FIFA tidak pernah membahas sanksi yang kemungkinan diterima Indonesia setelah tragedi Kanjuruhan dalam komunikasi yang dilakukan bersama Federasi Sepak Bola Nasional tersebut. Jadi beliau ini Presiden FIFA tidak bicara soal sanksi, bahkan ia menyatakan akan mendukung secara tim dan finansial apabila dibutuhkan untuk memperbaiki infrastruktur di Indonesia, kata Iwan. Update ranking FIFA Oktober 2022, timnas Indonesia melesat 3 peringkat terbanyak di ASEAN. Kabar bagus datang dari timnas Indonesia. Dilansir dari situs resmi FIFA, tim kebanggaan pencinta sepak bola tanah air dipastikan naik 3 peringkat dari 155 ke 152 dalam update ranking FIFA terbaru per Oktober 2022. PSSI belum bisa bicara gamblang soal lawan uji coba timnas U20. Timnas U20 Indonesia besutan Sintayong akan menggelar pemusatan latihan di Turki dan Spanyol. TC Timnas U20 Indonesia di Turki direncanakan dihelat pada 10 Oktober sampai 5 November 2022. Setelah itu dilanjutkan TC di Spanyol hingga 5 Desember 2022. Selama menjalani TC di luar negeri, skuad Garuda Nusantara juga dipastikan melakoni serangkaian laga uji coba. Namun PSSI belum bisa secara gamblang menyebutkan identitas klub yang bakal dihadapi timnas U20. Sudah ada lawannya, tetapi belum bisa kami umumkan, harus kami pastikan dulu, biar tidak dikira bohong sama netizen, tutur Yunus Nusi. 3 pemain Indonesia U17 berpotensi tembus timnas Indonesia senior. Beberapa pemain pun punya potensi dipromosikan ke timnas Indonesia senior. Dengan syarat, mereka mampu konsisten menjaga performa apik mereka dan terus berkembang. Sebab, sang pelatih, Sintayong, banyak mengandalkan para pemain muda di timnas senior yang sudah dipromosikan dari tim kelompok umur yang lebih muda. Mereka yang berpotensi adalah Arkan Kaka, Nabil Asyura, dan Kaviatur Rizky. Erick Thohir bertemu Presiden FIFA. Pertemuan itu terjadi di Doha, Rabu 5 Oktober 2022. Infantino disebutkan memberi ucapan duka kepada Erick terkait tragedi Kanjuruhan. Dalam pertemuan dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino hari ini di Doha. Selain menerima ucapan duka atas musibah di Kanjuruhan, kami juga membahas banyak hal demi kemajuan sepak bola di masa depan, khususnya Indonesia, tulis mantan Presiden Inter Milan itu di Instagram. 31 anggota Polri diperiksa pelanggaran etik tragedi Kanjuruhan. Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo menyebutkan bahwa pada Rabu, 5 Oktober 2022 malam ini telah dilakukan rapat yang dipimpin langsung oleh Kapolri. Tim ini baik Irwasum dan Propram sudah melakukan pemeriksaan terhadap 31 anggota Polri terkait pelanggaran etik. Dari 31 anggota itu belum selesai. Dilanjutkan pemeriksaan pada malam hari ini. Karena sesuai arahan Pak Kapolri ada beberapa hal yang harus betul-betul didalami. Ujarnya, Presiden Madura United tak suka cara Galang Mosi tak percaya PSSI. Dia pun meluruskan soal cuitannya yang sempat ramai pasca insiden di Stadion Kanjuruhan. Ada yang menggalang Mosi tak percaya kepada PSSI dan menggalang KLB. Cara ini saya tak setuju.
Sikap saya meminta mundur pengurus PSSI adalah sebagai tanggung jawab dan empati terhadap korban serta keluarganya. Ratusan meninggal di stadion, harus ada yang bertanggung jawab, tulis Aksanul Kossasi. Supporter Persebaya gelar doa bersama di pintu 13 Kanjuruhan. Sejumlah supporter Persebaya Surabaya pada Rabu 5 Oktober 2022 malam melakukan ziarah dan doa bersama di pintu 13 Stadion Kanjuruhan. Alex Tualeka, perwakilan ofisial Persebaya di Kabupaten Malang, mengatakan pihaknya mendoakan para Aremania yang meninggal dunia akibat tragedi tersebut mendapatkan tempat yang paling baik di sisinya. Untuk para sahabat kita yang pergi mendahului kita, semoga mereka tenang di tribun barunya. Semoga mereka mendapatkan tempat terbaik di sisinya, kata Alex. Tak singgung gas air mata, Jokowi soroti kondisi Stadion Kanjuruhan. Saat berbicara kepada wartawan, Jokowi mengatakan dia melihat tangga yang terlalu tajam dan pintu stadion yang terkunci menjadi masalah dalam tragedi Kanjuruhan. Ia pun mengatakan semua temuan di lapangan akan didalami tim gabungan independen pencari fakta TGIPF. Sebagai gambaran, tadi saya melihat bahwa problemnya ada di pintu yang terkunci dan juga tangga yang terlalu tajam ditambah kepanikan yang ada. Tadi saya hanya lihat lapangannya, tapi semua nanti akan disimpulkan oleh TGIPF, kata Jokowi. Update terbaru tragedi Kanjuruhan, total korban 574 orang, N66 masih dirawat. Jumlah korban luka hingga meninggal dunia akibat tragedi Kanjuruhan mencapai 574 orang. Sebanyak 131 korban meninggal dunia. Dari data tersebut ada 377 korban luka sudah dipulangkan dan masih ada 66 orang yang dirawat. Para korban luka dirawat di 25 rumah sakit yang berada di Malang Raya. Hukuman aneh Komdis PSSI untuk Arema. Komite Disiplin PSSI resmi memberikan sejumlah hukuman untuk tim Arema FC. Hal ini akibat insiden Stadion Kanjuruhan. Hukuman pertama, Arema dilarang menjadikan Kota Malang sebagai home base. Dan home base baru harus berjarak 210 km dari Kota Malang. Kedua, Arema FC didenda 250 juta. Ketiga, Panpel Arema N keamanan dilarang seumur hidup beraktivitas di sepak bola nasional. Semua dilansir dari situs resmi PSSI. Tentu ini agak aneh jika melihat kasus ini sampai mengorbankan ratusan nyawa. Pemain Madura United ajak semua pihak belajar dan renungi tragedi Kanjuruhan. Bek Madura United Fahrudin Arianto mengajak semua pihak belajar dan merenungi tragedi di Stadion Kanjuruhan. Ayo bersama-sama mengambil hikmah dari tragedi Kanjuruhan. Tidak ada satupun yang menginginkan tragedi itu terjadi dan tiada yang berharap terjadi lagi. Jadi semua harus belajar agar tidak terulang kembali sekaligus saling merenungi. Bukan hanya pemain, supporter, penyelenggara, pengamanan, tapi semuanya, ujar Fahrudin.